penting nggak meuli karena kamera deh. Diseminasi gurunya sampai ke pusat. Selamat pagi. Pagi. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubatan. Harus. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang bersedia hadir dalam acara kami berdua, saya dengan Bu Desi, yaitu dalam diseminasi budaya positif. Ini merupakan tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Ya Bapak Ibu, nah pada pertemuan kita pada hari ini ada 8 hal yang akan kami sampaikan dengan Bu Desi. Yang pertama ini mengenai konsep inti budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, teori motivasi, penghargaan dan hukuman, kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Hal pertama yang mau kami sampaikan yaitu mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa kita dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, sekarang program pemerintah itu menganjurkan kita untuk mengikuti filosofi Ki Hajar Dewantara, yang menganggap bahwa sebelumnya kita menganggap anak itu kertas kosong. Ternyata menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, anak-anak itu bukanlah kertas kosong. Mereka sudah memiliki bakat dari lahir. Nah, ini konsep inti budaya positif yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Apa itu? Nah, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda, B, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghati, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Selanjutnya, mengapa? Alasannya. Kalau yang kedua, apakah Anda menutup kepalan tangan Anda? Dan apa alasannya? Misalnya, ada sesuatu yang berharga di tangan kita. Apakah Anda ingin membuka atau menutupnya? Intinya ada di B, di yang nomor 3 maksud saya. Sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan Anda? Siapa yang memiliki kendali? Yaitu tetap diri sendiri. Ya, ada 4 miskonsepsi mengenai makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, dengan demikian, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Padahal kita berpikir kita mengontrol, ternyata murid yang mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan perilaku yang tidak disukai. Nah, ini ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol murid untuk melakukan sesuatu. Murid itu hanya mengizinkan kita, karena pada saat kita nak kerjakan ini, iya dia mengerjakan. Tapi ada juga ya
Tidak. Jadi sebenarnya kita tidak sepenuhnya bisa mengontrol murid. Selanjutnya bahwa ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Iya, kita kan sering membujuk anak-anak. Segala usaha untuk memengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa saja murid tersebut menjadi tergantung kepada sang guru untuk berusaha. Misalnya kan kita membujuk, nak, ayolah nak, piket yang rajin. Mungkin iya, dalam rentang waktu sebulan mungkin mau mengikuti kita. Bulan berikutnya belum tentu. Ia menyadari bahwa bujukan kita itu tidak berpengaruh padanya. Next, karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan negatif, pesan negatif. Ini bahkan sering juga saya lakukan, membuat anak merasa bersalah. Loh, apa yang kamu lakukan hari ini? Benar nggak perbuatanmu? Anak-anak merasa bersalah dengan yang saya lakukan, yang saya katakan. Itu. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tanpa disadari kita melakukan itu karena kita merasa orang dewasa, guru di sekolah, kita memaksa murid memiliki kontrol untuk memaksa mereka. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah permusuhan mungkin akan terbentuk. Yang benar adalah realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat yang sama, seharusnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Yang sebenarnya harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, kita selalu menganggap anak-anak yang datang terlambat, buang sampah sembarangan mungkin. Nah, sedangkan teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Anak-anak melakukan sesuatu itu memang pada dasarnya ada tujuannya. Nanti ada kebutuhan dasar yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Orang bisa mengontrol saya. Yang sebenarnya terjadi adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Orang tidak bisa mengontrol kita. Mungkin kita mengerjakan apa yang mereka suruh, tetapi pada dasarnya itu hanya kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengontrol kita. Pada dasarnya kita tidak bisa dikontrol. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Bahkan mungkin suami kita, anak-anak, apalagi anak-anak kita tidak bisa mengontrol mereka. Depan kita, iya, di belakang kita udah beda lagi. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Iya, ketika kita menggunakan kalimat-kalimat halus tidak berhasil, kita menggunakan pemaksaan. Yang sebenarnya terjadi adalah adanya kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya kita harus bekerja sama dengan murid tersebut untuk menciptakan solusi. Selanjutnya, model berpikir menang kalah. Yang sebenarnya yang terjadi adalah harusnya model berpikir menang-menang, tidak ada yang dirugikan. Oke, next. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah
penerapan disiplin di sekolah kita sudah baik atau perlu ditinjau kembali? Perlu ditinjau kembali. Nah, apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin itu sebenarnya belajar. Selama ini kita menganggap disiplin itu artinya mematuhi suatu aturan. Sebenarnya makna sebenarnya yaitu dari bahasa Latin, yaitu belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Nah, ini adalah miskonsepsi kita terhadap makna disiplin. Next, disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu tujuan disiplin positif nanti yang mungkin kita bentuk. Ada sebagian yang akan kami laksanakan dengan Bu Desi. Tujuannya adalah sebenarnya ingin membuat murid itu merasa termotivasi dari dalam diri mereka sendiri. Next. Nah, ini selanjutnya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini kita hubungkan dengan siswa kita. Ada 3 motivasi perilaku siswa-siswa kita, atau bahkan kita juga mengalaminya. Yang pertama, motivasi kita adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya tadi, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, ini biasa kita lakukan kepada anak didik kita. Misalnya saya memberi tugas kepada mereka. Nah, untuk menghindari hukuman supaya mereka tidak saya suruh berdiri di depan, mereka mengerjakan tugas itu. Tujuannya supaya tidak dihukum. Selanjutnya, motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, pada awalnya kita mengikuti suatu, misalnya kita masuk mengikuti suatu program guru penggerak, awalnya mungkin adalah untuk mendapatkan sertifikat. Iya kan? Sama juga dengan siswa kita. Ketika kita buat tugas, misalnya saya suruh buat video ini, video tentang teks cerita inspiratif. Mereka membuatnya. Nanti yang membuatnya, nanti ibu kasih uang 50.000 misalnya. Nah, mereka semangat tuh ngerjakannya karena dapat uang dari Bu Mary. Tapi kalau tidak dikasih uang, mereka tidak akan mau mengerjakannya. Nah, itu motivasi yang kedua. Dan yang ketiga, ini yang harusnya kita terapkan. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi apa? Akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang-orang yang melakukan
nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, ini adalah motivasi intrinsik, motivasi dari dalam. Ini adalah motivasi yang harusnya diterapkan dalam diri anak-anak kita, bukan karena ingin dapat penghargaan atau dapat hadiah, bukan juga karena menghindari hukuman. Next. Nih, ini. Baik, selanjutnya yaitu hukuman dan penghargaan. Ini adalah sesuatu yang sering kita lakukan. Apabila anak melakukan kesalahan, maka akan kita hukum. Dan bila mereka melakukan kebaikan, maka akan kita berikan penghargaan. Penghargaan ini tidak harus berbentuk materi dengan mengatakan bagus nak, tugas kamu sangat bagus, atau dengan memberikan tepuk tangan, itu juga merupakan sebuah penghargaan. Nah, menurut Alpicon, Punish by a Reward 1993, wawancara ASCD Annual Conference Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang untuk menghancurkan potensi. Untuk pembelajaran yang sesungguhnya, menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kemarin ketika saya mendapat materi ini, saya terkejut karena ini adalah sesuatu yang sangat sering saya lakukan. Ternyata penghargaan dan hukuman itu tidak baik untuk perkembangan siswa-siswi kita. Mengapa demikian? Nih, ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Ya, ketika misalnya biasanya anak SD, kalau biasanya anak TK atau SD dikasih bintang kan, yang punya anak-anak TK atau SD biasanya dikasih bintang nih sama gurunya, bintang 5 atau dikasih bintang 3 itu. Ketika anak-anak melakukan sesuatu yang baik dikasih bintang. Lalu ketika dia tidak melakukan sesuatu yang baik lagi, tidak kita kasih bintang. Nah, ini ketika kita penghargaan itu kita kasih terus menerus, maka timbul motivasi dari dalam dirinya itu adalah untuk mendapatkan penghargaan, bukan fokus pada perilaku baiknya, tapi fokus pada bintang tersebut. Next. Nah, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang Anda inginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seorang untuk penghargaan melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Orang yang berusaha berhenti merokok, adakah di sini yang ingin berusaha? Oh, tidak ada. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, oh tidak ada Bu Arum ya. Orang yang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil, karena tujuannya adalah untuk mendapatkan penghargaan. Kalau tidak ada penghargaan,
tidak berhasil. Karena penghargaan itu harus terus menerus. Bahkan mungkin ya hari ini berhasil, mungkin sebulan dia turun berat badannya 5 kilo. Bulan berikutnya ketika dia tidak mendapatkan penghargaan lagi, mungkin berat badannya akan nambah lagi. Nah itu artinya tidak berhasil. Oke, next. Nah, penghargaan merusak hubungan. Ternyata penghargaan itu bisa merusak hubungan. Mengapa demikian? Nah, ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji oleh orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka tidak menyukai orang-orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ada anak-anak, karena saking banyaknya anak-anak, pasti mereka akan timbul iri ketika kita memberikan penghargaan kepada si A. Ini adalah faktor untuk merusak hubungan mereka. Selanjutnya, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-murid termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Kalau kita sering, nah seperti yang saya katakan tadi, ketika kita sering misalnya dapat bintang, itu ternyata hanya selain untuk fokus pada bintangnya, hanya untuk menyenangkan guru tersebut. Mereka tidak bersikap jujur, mungkin hanya untuk menyenangkan guru, depannya berbuat baik, tapi di belakang gurunya dia tidak berbuat baik lagi. Selanjutnya, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Nah, sebelum mempelajari ini, saya berharap bahkan saya komentari bahwa saya berharap dalam kelas itu muncul jiwa persaingan, karena saya melihat anak-anak kita persaingannya sangat kurang. Bahkan ketika mereka dapat 10, yang lainnya dapat 190, biasa saja ekspresi wajahnya. Makan hore katanya. Nah itu kan artinya tidak muncul persaingan di dalam kelas. Mereka tidak punya motivasi. Mengapa aku tidak bisa dapat tinggi, sedangkan temanku bisa dapat tinggi? Ternyata persaingan itu juga tidak baik, karena nanti akan menciptakan kecemasan. Selanjutnya, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Kan kita pasti punya di dalam kelas yang pendiam, karena ia merasa ia tidak mampu, bisa dikatakan pesimis. Nah, ia tidak mau berbuat lebih lagi. Udah pastilah si A yang dapat penghargaan, aku tidak mungkin dapat penghargaan. Nah, itulah yang merusak hubungan. Boleh kalau kita memberikan penghargaan, tapi tidak terlalu sering, penghargaan maupun hukuman. Oke, next. Selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Ada 2 riset. Yang pertama, dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberikan penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban yang benar, sementara sebagian yang lainnya tidak. Hasilnya, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Mengapa? Karena mereka fokusnya pada uang, bukan untuk menemukan jawabannya. Riset yang kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap kali mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian lainnya hanya diberitahu saja bahwa jawaban mereka benar. Dan hasilnya, anak-anak yang mendapatkan permen, jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Nah, ini penghargaan mengurangi ketepatan. Ternyata penghargaan yang kita berikan itu tidak selalu memotivasi anak untuk menjawab hal yang benar. Next. Nah, penghargaan menurunkan
kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok manusia, mahasiswa atau mahasiswi yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa atau mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus-menerus mengasah diri mereka menjadi lebih baik, dan ternyata penghargaan itu bisa menurunkan kualitas diri kita. Bahwa yang dibayar hasilnya mentok di situ, karena dia ngerasa walaupun hasilnya begitu dia tetap dibayar, jadi ilmunya tidak akan berkembang. Sedangkan yang tidak dibayar terus mengembangkan diri mereka. Next. Nah, penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Ya, karena mereka ingin mendapatkan, misalnya saya katakan, apa yang ingin kalian dapatkan ketika kalian berhasil menulis puisi? Ingin dapat tas, Bu. Itu ternyata kreativitas mereka berkurang, mungkin karena fokusnya pada hadiah tas tadi, bukan untuk menciptakan puisi. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Selanjutnya, dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Nah, ini tadi, karena fokusnya adalah penghargaan, jadi mereka mentok pikirannya penghargaan. Jadi sedangkan masalah utamanya adalah menyelesaikan tugas itu tadi, tetapi yang dipikirkannya adalah penghargaan. Nah, ini ternyata penghargaan itu bisa mematikan kreativitas. Next. Penghargaan ternyata bisa menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Nah, makanya sekarang pemerintah tidak menganjurkan kita untuk memberikan ranking, ya, ranking 1, 2, 3 mungkin tidak masalah. Kenapa? Yang merasa dapat peringkat terakhir itu dia merasa dihukum. Itu. Selanjutnya, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Artinya kita memberikan penghargaan dan hukuman itu sama-sama sebenarnya menghukum. Kalau kamu tidak melakukan ini, ya tidak diberi penghargaan, artinya dia merasa dihukum. Next, belum. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Ini ya, misalnya yang dapat juara 1 kita kasih buku. Dalam jangka waktu yang lama, penghargaan itu akan terlihat sebagai hukuman karena mungkin di semester depannya ia tidak mendapat peringkat 1 lagi. Ia merasa dihukum karena tidak dapat buku itu tadi. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, nah Anda akan merasa dihukum. Oke, next. Oke,
Nah, ini motivasi dari dalam diri. Ini yang harusnya ada ketika kita melakukan sesuatu, yaitu motivasi dalam diri kita sendiri. Saat seseorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Nah, artinya anak itu bukan ingin dikasih pujian oleh orang tuanya, bukan karena dikasih hadiah oleh kakek neneknya, bukan juga karena takut dihukum oleh bapaknya. Ia dapat membaca, setelah ia merasa dapat membaca, ia bahagia. Nah, itu adalah penghargaan untuk dirinya sendiri. Yang kedua, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Nah, ini merupakan motivasi dalam diri yang harus muncul ketika kita menginginkan anak melakukan sesuatu. Oke, untuk selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Bu Desi. Terima kasih. Terima kasih, saya lanjutkan apa yang sudah disampaikan Bu Mary. Yang berikutnya adalah perbedaan hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Di sini, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sementara sanksi atau konsekuensinya adalah sesuatu itu harus terjadi. Itu dia. Lalu membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sementara sanksinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Ini kan sering biasanya kita lakukan dalam pembelajaran kita atau dalam kegiatan kita di sekolah. Kita tanpa sadar, ternyata hukuman-hukuman yang kita berikan itu membuat membekas sendiri di hati anak. Itu dia. Yang berikutnya, anak membenci kedisiplinan. Sementara sanksi atau konsekuensinya adalah anak menghargai disiplin. Lalu yang hukumannya di situ adalah paksaan, itu adalah stimulus atau tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sementara sanksi atau konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Berikutnya, konsep diri yang buruk. Itu hukuman. Sementara sanksinya atau konsekuensinya konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Itu hukuman. Sanksi atau konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Misalnya, kita selalu memberikan hukuman-hukuman pada anak. Untuk menghindari hukuman ini, dia akan berusaha untuk menyembunyikan kesalahannya. Berarti kita membuat anak untuk menjadi tidak jujur. Kalau kita hanya mungkin memberikan sanksi atau konsekuensi saja, anak akan belajar untuk mematuhi peraturan yang ada. Itu dia. Lalu di situ anak merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Tapi kalau yang kita berikan sanksi atau konsekuensinya, anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu dia. Jadi ini hal-hal yang biasa sering kita lakukan. Kadang kita hukuman, jika hukuman yang kita berikan ini akan dialami anak, jika sanksi atau konsekuensi yang kita berikan inilah yang akan dialaminya. Itu dia Bapak Ibu. Next. Di sini ada keyakinan kelas. Ini hal yang kita lakukan untuk meminimalkan dari misalnya hukuman-hukuman yang harus kita berikan atau sanksi atau konsekuensi tadi. Makanya kita buatlah keyakinan kelas. Yang sering terjadi, kita kan biasanya hanya membuat peraturan di situ. Peraturannya misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kan peraturan.
Kalau misalnya siswa tidak melakukan ini, pastikan dia mendapat hukuman atau sanksi. Berarti ada hal yang di dalam dirinya yang akan terjadi membuat dia sakit. Sementara kalau keyakinan kelas, di situ kita cukup katakan tanggung jawab. Artinya di sini apa? Anak itu akan merasa bertanggung jawab untuk apa yang dia buat. Berarti dia merasa itu memang harus dilakukan tanpa dibebani. Itu dia keyakinan karena berdasarkan kesepakatan tadi. Berarti dia rela untuk melakukannya. Yang berikut peraturan-peraturan di situ dilarang mengganggu orang lain. Kita buatkan keyakinan kelasnya misalnya bersama siswa menghormati orang lain. Jadi kan bisa dengan gampang dan melakukannya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini peraturannya. Misalnya di situ untuk keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Lalu yang peraturan situ kan peraturan dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya misalnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Misalnya keyakinan kelasnya kita buat kesehatan. Dengan kata kesehatan, anak otomatis kan akan menjaga dirinya biar selalu tetap sehat. Berarti kan sebisa mungkin dia akan menghindari apa yang tidak bolehkan tadi. Itu maksudnya. Bergantian atau menunggu giliran. Di sini keyakinan kelas yang bisa kita buat menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker. Keyakinan kelas yang bisa kita buat itu adalah kesehatan, keselamatan. Karena kan dengan menggunakan masker otomatis kan kita sudah menjaga kesehatan kita dan keselamatan kita sendiri. Kalau di peraturan kan itu wajib dilakukan. Kalau keyakinan kelas kan dari diri sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Keyakinan kelasnya misalnya keselamatan, keamanan. Kenapa? Kalau dia tidak berlari kan dia akan aman berjalan. Berarti kan nantinya dia karena keyakinan tersebut ada, otomatis anak tersebut akan berjalan tanpa harus berlari dan membuat hal yang membuat dia sakit. Jadi ini Bapak Ibu, keyakinan kelas yang kita buat ini maksudnya adalah meminimalkan anak untuk melakukan hal-hal yang akan membuat dia sakit dan tidak nyaman. Jadi dengan adanya keyakinan kelas, anak akan dengan sendirinya melakukan hal tersebut tanpa dipaksa. Jadi dia bisa melakukannya dengan senang hati. Next. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Yang pertama itu adalah untuk bertahan hidup, ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan. Yang berikutnya adalah kesenangan. Yang pertama untuk kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduktif termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Dalam kasus Doni, di situ ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Di sini Doni melakukan sesuatu yang luar biasa. Lalu dia melakukan itu ternyata karena dia lapar. Karena orang tuanya tidak memberikan dia bekal. Jadi dia melakukan itu hanya untuk bertahan hidup. Itu maksudnya. Next. Kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok.
Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan merasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai oleh dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Kasih sayang dan rasa diterima ini memang sering terjadi ke kita. Saya lah yang merasakan. Kalau kita merasa kita diterima, kita pasti nyaman. Suasananya juga nyaman untuk melakukan hal-hal yang baik, misalnya kita bekerja atau apa. Begitu juga yang dirasakan oleh anak. Next, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar ini akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga mengamati kebutuhan mencoba hal baru dan merasa kecewa jika melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Ini kadang atau kita perhatikan biasanya ada terjadi dengan siswa kita. Kita mungkin menganggap siswa tersebut terlalu over, tapi ternyata dia memang untuk menunjukkan dirinya bahwa dia itu bisa, biar dia diakui. Maka dikatakan dia sudah penguasaan. Dia ingin dianggap sebagai mampu memimpin teman yang lainnya. Itu maksudnya di situ. Next. Kebebasan. Ini kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan yang akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini juga kadang ada dengan anak-anak kita. Jadi masing-masing anak itu kan memiliki karakter dan memiliki kebutuhan yang berbeda. Itu yang harus kita lihat. Jadi kalau kita melihat anak seperti ini berarti kita harus membuat anak ini atau memberikan anak ini ruang supaya dia bisa mengekspresikan dirinya dan untuk melakukan hal baru dan kita membimbingnya supaya dia tidak salah arah. Itu yang harusnya kita lakukan. Next, primata dan lainnya itu selalu mereka itu sering bermain. Ini kita lihat misalnya kita kan pasti punya itu di rumah, ada kadang ada peliharaan anjing atau apa. Mereka kan sering itu mengajak kita untuk bermain-main saja. Misalnya dia burung kita, entah sandal kita yang ditariknya, entah celana kita. Nah juga kita perhatikan waktu. Dari tadi lah berkali kok. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan yang untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun. Enggak, karena karet. Pasti hambar. Maka betapa menyedihkannya tanpa ada kesenangan apapun. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Di sini semua hewan dengan tingkat inteligensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata itu bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia ternyata tidak berbeda.
Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Nah, di sini misalnya Bapak Ibu, siswa kita kalau dia senang misalnya dengan materi tertentu, dia akan antusias untuk melakukannya. Tapi kalau dia tidak begitu menyukai materi tersebut, dia akan santai-santai saja dan terkesan untuk malas melakukannya. Ini dia, makanya dikatakan itu untuk kesenangan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Itu yang saya katakan tadi. Kalau dia suka, apapun terjadi, tidak mau tahu dia, tetap dilakukannya dengan senang hati. Mereka juga suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Bahkan mereka juga bertingkah laku buruk. Mereka masih terlihat lucu. Next. Posisi kontrol guru. Di sini ada beberapa. Yang pertama di sini adalah guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru yang seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Tanpa kita sadar, dan saya juga pernah melakukannya, ini adalah saya lakukan. Saya berpikir saat itu dengan kita berlaku seperti itu, anak akan bisa untuk mengikuti apa yang kita buat, peraturan yang ada atau pembelajaran yang sedang kita lakukan. Tapi ternyata itu keliru. Berarti kita sebagai penghukum, anak akan merasa terbebani untuk melakukannya. Karena ada kata awas, patuhi aturan saya. Itu dia. Next. Membuat terasa bersalah. Ini juga kadang ada kita lakukan. Kita sebagai guru kadang tanpa disengaja kita akan mengatakan sesuatu yang membuat anak merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Membuat terasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini kadang kita lakukan, termasuk saya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Ini tanpa kita sadari kita lakukan, dan mungkin bahkan saya sering melakukannya. Ternyata ini loh efeknya untuk mereka, apa yang sudah kita perbuat tadi. Next. Guru sebagai teman. Di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang.
Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Ini kalimat-kalimat juga yang mungkin kita sering lakukan. Awalnya saya pribadi sih melakukan ini dengan tujuan mungkin dengan kita memperlakukannya seperti ini, anak akan bisa untuk ya mungkin kita kendalikan lah, biar anak tadi yang istilahnya nakal menjadi dia lebih baik. Itu sebenarnya tujuan kita. Tapi di sini juga ada hal positif, negatifnya yang terjadi. Ada hal negatif yang terjadi di sini. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, bila kita tidak membantu mereka, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Setelah kita tidak membantu mereka, dan mereka akan merasa kecewa dan tidak akan mau lagi untuk berusaha. Itu yang terjadi karena dia sudah istilahnya beranggapan kita temannya. Tiba-tiba suatu saat kita mungkin agak, karena dia melakukan hal yang terlalu besar untuk menurut kita mungkin, jadi kita mungkin agak sedikit berbeda perlakuannya. Jadi di situ mereka akan mulai kecewa. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Berarti dia hanya fokus pada guru tertentu saja, dan murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi kita jika memperlakukan siswa sebagai teman, kita akan membuat anak atau siswa tersebut menjadi tergantung pada kita, dan dia tidak bisa berpikir sendiri untuk dirinya. Next. Guru sebagai pemantau. Memantau di sini kan berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab untuk perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ini yang tadi sudah disampaikan. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan diajukan seorang pemantau misalnya begini, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu biasanya kalimat-kalimat yang dilakukan jika kita sebagai pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Itu dia. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam kontrol murid. Next. Guru sebagai manajer. Di posisi ini, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan yang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid sebagaimana memperbaiki kesalahan yang ada.
Itu dia Bapak Ibu. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Ini kembali lagi kita ingatkan siswa dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi di sini tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Sebagai manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan baik dan kuat. Jadi ada 5 posisi guru tadi. Yang paling pas untuk kita lakukan adalah sebagai manajer. Itu dia. Jadi gimana caranya kita berusaha saja untuk memanajer mereka, memantau mereka supaya mereka bisa untuk bertanggung jawab dengan dirinya. Itu dia. Next. Segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi misalnya pada saat kita menangani anak, entah itu pada saat pembelajaran kita atau di luar, di lingkungan sekolah intinya, misalnya anak itu sering apa, yang perlu kita lakukan di restitusi ini adalah kita paling bertanya ke anak masalahnya apa. Berarti kita bukan menjatuhkan dia, tapi mencari solusi. Kenapa dia apa tadi? Ya, ditanyakan masalahnya apa. Itu dia. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Penekanannya bukan pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Itu restitusi tujuannya. Next. Ciri-ciri restitusi di sini ada 10. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini yang saya katakan tadi. Dia mungkin tidak mengerjakan PR. Berarti bagaimana kita membuat anak ini mengetahui kesalahannya dan dia tidak melakukannya lagi. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Lalu yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita hanya menawarkan ke anak, bukan memaksa anak untuk melakukan apa yang kita mau, tapi kita hanya memberikan penawaran. Itu dia. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi kita menuntun anak untuk melihat ke dalam diri anak tersebut. Dia itu seperti apa? Jadi kita tahu, dia tahu apa yang akan dilakukannya untuk memperbaiki apa yang sudah terjadi tersebut. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang berikutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang berikutnya, restitusi menguatkan. Ini yang dikatakan tadi, menguatkan anak. Restitusi fokus pada solusi. Jadi di sini kita mencari solusi dari apa yang sedang terjadi. Jadi kita bantu anak untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Itu yang kita lakukan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Biasanya kan anak jika melakukan kesalahan dia akan minder, akan memisahkan diri dari teman-temannya. Setelah kita melakukan restitusi, kita membuat anak itu percaya diri lagi. Maka kita mencari 3 restitusi. Di sini
ada 3. Di situ yang pertama dilakukan adalah validasi tindakan yang salah, lalu menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Ada 3, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Pada validasi tindakan yang salah, misalnya kita bertanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, seperti anak yang tadi Alpa kan, pasti kan kamu alasannya pasti ada kan nak, kenapa kamu Alpa, itu dia. Menstabilkan identitas berdasarkan dari segitiga, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dan dengan cara mengatakan kalimat berikut. Misalnya, nak, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Misalnya itu kan, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dalam masalah yang kamu hadapi. Ini bisa kalimat-kalimat bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas anak. Kamu berhak untuk merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Jadi itu beberapa kalimat yang bisa kita lakukan untuk membantu anak menstabilkan identitasnya. Next. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan pastinya Bapak Ibu, yaitu misalnya memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang didasari sebuah tindakan, maka kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing bagi kita, namun bila dikatakan dengan nada menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini biasanya hal yang seharusnya kita lakukan jika misalnya menghadapi anak-anak kita yang ada sedikit masalah. Jadi kita bantu dia. Next. Menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, ini di langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, itu di langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Pertanyaan-pertanyaan ini di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Misalnya di sini, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa yang kita percaya? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Ini ada kesepakatan kelas tadi. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Seperti apa sih? Kamu mau jadi orang seperti apa? Ini segitiga restitusi sudah pernah kami lakukan dengan Bu Mary. Dan coba kami lakukan, nanti ada di video. Next.
Ini contoh penerapan keyakinan kelas yang sudah saya buat. Kebetulan kemarin ambil satu kelas. Di situ yang kita lakukan adalah membimbing anak untuk membuat keyakinan. Di sini saya ada dua yang saya lakukan, membuat keyakinan kelas dan kelas impian. Harapannya dengan dibuat seperti ini, anak merasa nyaman dan menghargai apa yang ada karena mereka yang membuat. Jadi kita hanya bimbing saja. Saya harap nanti juga bisa diterapkan oleh Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Lihat dulu video segitiga restitusi yang sudah kami buat. Ibu panggil kamu ke sini karena tadi kan kamu sudah beberapa kali dan mengerjakan PR. Kamu bukan orang pertama sih yang melakukan orang lain pun pernah melakukan kamu tidak mengerjakan PR itu bukan perbuatan yang baik dan tidak memakai itu. Sekarang mau bertanya, kamu pastinya melakukan ini ada alasannya kan? Apa alasannya? Saran saya kamu kenalin langsung kamu bisa juga di awal pembelajaran masih ada kesepakatan pasien mana pengerjaan setiap minggu. Oke, kesepakatan kelas dan kita buat dan diulang ya. Pastinya kamu punya cita-cita menjadi seorang pramugari. Untuk menjadi seorang pramugari, kamu harus belajar. Harus belajar dari belajar. Percaya sama kamu bisa belajar. Bisa kan belajar? Bisa. Tolong beri dia tidak sendirikan. Bisa siap belajar. Bisa nggak ya kalau diedit suara? Bisa. Saya dulu dia tunjukkan aksi nyata saya. Bisa. Enggak. Tutup dulu ya ini. Nggak pos loh. Oke, terima kasih. Ini pemaparan dari kami dan apa yang sudah kami buat dan sudah kami perlihatkan ke Bapak Ibu. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Ini contoh penerapan keyakinan kelas yang saya lakukan, yaitu membentuk keyakinan kelas di kelas. Ada 3 kelas yang baru saya bentuk dengan anak-anak di kelas 9B, C, dan D. 9A belum sempat, selanjutnya akan dibentuk juga. Ini adalah proses pembentukan keyakinan kelas di kelas 9B. Untuk foto yang pertama ini saya memberikan informasi apa itu keyakinan kelas kepada anak-anak. Lalu di selanjutnya ada siswa menulis di papan tulis itu. Semua siswa wajib memberikan pendapatnya mengenai keinginan mereka tentang kelas yang ingin mereka sepakati. Dan yang ketiga itu adalah proses tanda tangan. Artinya anak-anak yang ada di kelas 9D sepakat, mereka setuju untuk meyakini apa yang ada yang telah mereka lakukan. Dan yang ini yang terakhir adalah hasil, ada 22 anak kemarin, artinya ada 22 pendapat dan itu dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama itu tidak jelas, berkomitmen untuk masuk tepat waktu. Itu adalah keyakinan kelas
D. Next, Bu. Nah, ini keyakinan kelas 9C. Kalau para guru ada menemukan tempelan-tempelan, itu adalah keyakinan kelas di kelas 9C. Ada banyak, ini contohnya ada banyak yang ditulis oleh anak-anak dan hanya 5 yang ditulis, yang disepakati, yaitu saling menghormati, saling menolong, disiplin dalam belajar, masuk kelas tepat waktu. Selanjutnya, nah ini adalah keyakinan kelas di kelas 9B. Ini ada foto yang pertama itu mereka menulis masing-masing di papan tulis, dan yang terakhir ini udah ditempel, udah ditanda tangani. Ada banyak, tidak jelas gambarnya. Oke, nah ini merupakan aksi nyata kami di dalam kelas, yaitu membentuk keyakinan kelas. Ada 3 kelas yang sudah saya lakukan. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan video segitiga restitusi yang telah saya praktikkan dengan anak-anak. Contoh penerapan segitiga restitusi dalam proses penyelesaian masalah untuk anak-anak. Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Ini kasusnya bahwa Meme dan Aling itu mencoret catatan si Merinda. Ini tahap yang kedua, yaitu menstabilkan validasi tindakan yang salah. Ini tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Lalu apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan berbicara dulu. Nah, Meme, Aling nanti akan minta maaf. Apakah Meme akan memaafkan Aling? Saya akan memaafkan Aling, Bu, tapi bagaimana dengan catatan saya? Nah, Aling, apa yang akan Aling lakukan kepada buku catatan Meme yang tak berubah? Saya akan mencatatkan apakah Meme setuju? Oke, baik. Sekarang kalian bisa bersedia, jaga hubungan yang baik dengan teman kelas. Sudah tahu kan salahnya masing-masing? Aling. Oke, saya ulang lagi ya. Sekarang silakan kembali pulang. Suruh masing-masing membuat 2 kasus, hanya 1 kasus saja yang kami tampilkan. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu mengenai yang kami sampaikan? Tidak ada? Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya pada hari ini. Terima kasih kepada konsumsi. Saya akhiri. Selamat siang dan salam sejahtera. Adil Kak Tarino, Bacuramit Kak Saruga, Basengat Kak Jubatan. Arus.